Ya, mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS. Capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Presiden Joko Widodo meminta semua pihak untuk bersabar dalam menyikapi hasil perhitungan cepat atau quick count pemilihan umum 2024. Presiden juga meminta masyarakat untuk menunggu hasil perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum. Seperti diketahui, Indonesia telah menggelar pemilu 2024 pada Rabu 14 Februari 2024. Pesta demokrasi tersebut digelar untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota legislatif hingga calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Hasil hitung cepat sementara, sejumlah lembaga menunjukkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul atas pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar maupun pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sementara itu, terkait dengan adanya laporan dugaan kecurangan, Presiden Jokowi menilai bahwa mekanisme pengawasan telah ada dan berlapis. Menurutnya, di setiap tempat pemungutan suara atau TPS telah ada saksi dan perwakilan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, serta aparat yang bertugas. Ya, mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Jokowi menyebut bahwa jika ditemukan kecurangan dalam pemilu, maka semua pihak bisa membawa buktinya ke Bawaslu hingga ke Mahkamah Konstitusi nantinya. Di sisi lain, Timnas Amin dan TPN Ganjar Mahfud berpeluang berkolaborasi untuk membongkar kecurangan di pemilu 2024. Ketua Tim Hukum Nasional Amin Ari Yusuf Amir mengatakan Timnas Amin membuka diri dengan pihak manapun, termasuk kubu Ganjar Mahfud untuk membuktikan kecurangan pemilu 2024. Diakuinya beberapa kali telah menjalin komunikasi dengan kubu Ganjar Mahfud membahas soal kerjasama ini. Disinggung soal kemungkinan Timnas Amin bergabung dengan TPN Ganjar Mahfud untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pasca temuan kecurangan pemilu, Ari tak menampik. Kami dari Tim Hukum Nasional Amin, 1 hari sebelum pencoblosan kami sudah menerima laporan-laporan, kami bersiaga 24 jam di posko. Sampai saat ini pun kawan-kawan di Tim Hukum Amin Nasional masih menerima semua laporan-laporan tersebut. Kami juga memiliki Tim Hukum Nasional di daerah di 34 provinsi, semuanya sampai sekarang masih menerima banyak sekali laporan-laporan tersebut. Tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Amin itu salah satu pengelompokan yang kami sudah temukan sebagai bentuk kecurangannya. Kami sebut di situ sebagai penggelembungan suara melalui sistem IT KPU. Ini penggelembungan suara ini dilakukan secara masif. Tadi sampel itu hanya di beberapa tempat yang sedangkan kami sudah
memverifikasi ribuan laporan TPS yang kita cek langsung C1-nya yang menurut versi kita. Karena kami juga punya kawan-kawan di daerah yang bisa memfoto langsung C1 hasil, kami cek di KPU berbeda. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud Hasto Kristianto mengatakan dalam rapat evaluasi, setiap ketua umum partai pengusung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyampaikan arahan. Dan dari situ kemudian dikerucutkan dalam beberapa hal. Pertama, Pilpres tidak ditentukan oleh hasil quick-count, tetapi melalui suatu proses rekapitulasi secara berjenjang. Poin kedua, banyaknya temuan yang disampaikan para aktivis dan pejuang demokrasi mengenai kecenderungan terjadinya rekayasa pemilu, terutama yang dilakukan secara sistematis dari hulu ke hilir. Dan yang ketiga, dilakukan kajian-kajian terhadap beberapa pasal-pasal di dalam Undang-Undang Pemilu tentang keterlibatan dari pejabat negara yang menurut Undang-Undang Pemilu itu bertentangan. Mari kita nantikan aksi nyata keduanya untuk membongkar dugaan kecurangan yang selalu diteriakkan oleh kedua belah pihak.